good morning all. Namo Buddhaya. How are you? I hope all of you are doing well today. So before we start our lesson today, let's show our respect to the Buddha, Dhamma, and Sangha. Please put your hand in the Anjali or Namaskara positions and let's pray together. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, setelah kita berdoa, kita akan melanjutkan dengan mindfulness atau hening sejenak atau juga disebut sebagai meditasi. Posisikan badan dengan tegak, tidak bersandar di kursi, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas diletakkan di pangkuan. Relax, kemudian ikuti instruksi ibu. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Inhale, exhale. Pejamkan mata kalian. Kita akan bermeditasi kurang lebih selama 2-3 menit. Fokuskan nafas kalian pada keluar masuknya nafas. Fokuskan perhatian kalian pada keluar masuknya nafas. Ketika kalian bernafas, maka perut kalian atau rongga-rongga perut akan mengempis. Kemudian, ketika kalian menghembuskan nafas, maka rongga perut kalian akan mengembang. Terus fokuskan perhatian kalian pada keluar masuknya nafas. Setelah itu, hitunglah nafas kalian. Hitunglah ketika nafas masuk 1, nafas keluar 2, nafas masuk 1, nafas keluar 2. Terus hitung keluar masuknya nafas dan fokuskan pada keluar masuknya nafas. Ketika kalian merasakan kehilangan fokus atau fokus kalian terpecah, kembali fokuskan terhadap keluar masuknya nafas, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, terus menerus hingga kalian kembali fokus. Kemudian sekarang fokuskan perhatian kalian pada kata-kata yang ibu ucapkan. Kembangkanlah dalam batin kalian cinta kasih kepada ayah, ibu, diri kalian, guru, teman, dan semua makhluk. Kita akan mengembangkan cinta kasih pada diri kita kepada semua makhluk. Semoga aku berbahagia, jauh dari penyakit, jauh dari membenci, jauh dari dibenci. Semoga kedua orang tuaku berbahagia, jauh dari penyakit, jauh dari membenci, jauh dari dibenci. Semoga guru-guruku berbahagia, jauh dari penyakit, jauh dari membenci, jauh dari dibenci. Semoga teman-temanku berbahagia, jauh dari penyakit, jauh dari membenci, jauh dari dibenci. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, jauh dari penyakit, jauh dari membenci, jauh dari dibenci. Sabe Sata Bawantu Sukitata.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai. Bagaimana perasaan kalian setelah meditasi? Miss harap kalian jauh lebih tenang, rileks, dan dapat mengikuti pembelajaran dengan maksimal ya hari ini. Baik, kita sebelumnya telah mempelajari tentang Pancasila. Nah, Pancasila merupakan dasar etika moralitas dalam ajaran Buddha, di mana Pancasila mengajarkan kita untuk berlatih menjaga etika dan moralitas kita. Ada 5 butir dalam Pancasila Buddhis, seperti aku bertekad melatih diri untuk tidak membunuh makhluk hidup. Kemudian, aku bertekad melatih diri untuk tidak mencuri atau mengambil barang yang tidak diberikan. Kemudian, aku bertekad melatih diri untuk tidak berbuat atau bertindak tindakan asusila. Keempat, aku bertekad melatih diri untuk tidak berucap bohong. Dan yang kelima, aku bertekad melatih diri untuk menghindari minum-minuman keras, hasil penyulingan atau ragian yang dapat melemahkan kesadaran. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan mempelajari mengenai Pancadhamma. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian nantinya setelah mempelajari materi Pancadhamma akan dapat mengidentifikasi setiap butir dalam Pancadhamma sebagai dasar etika moralitas dalam agama Buddha. Kemudian yang kedua, dapat menunjukkan sikap atau perilaku yang sesuai dengan butir-butir Pancadhamma sebagai dasar etika dan moralitas dalam agama Buddha. Dan yang terakhir, kalian dapat meneladani kisah riwayat hidup Buddha Gautama dan juga tokoh-tokoh inspiratif dalam agama Buddha dalam mempraktikkan nilai-nilai butir-butir dalam Pancadhamma. Kemudian, adapun materi yang kita akan bahas adalah seputar Pancadhamma dan bagaimana cara melaksanakan Pancadhamma dalam kehidupan sehari-hari, butir-butir dalam Pancadhamma, dan juga kisah tauladan dalam riwayat hidup Buddha Gautama dalam pelaksanaan Pancadhamma, dan juga tokoh-tokoh inspiratif Buddhis dalam melaksanakan Pancadhamma yang dapat kita teladani. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi Pancadhamma. Siapkan diri dengan baik, Ibu akan menjelaskan materi mengenai Pancadhamma. Nah, dalam Pancasila Buddhis, kita diajarkan untuk menghindari 5 perbuatan seperti membunuh, mencuri, berbuat asusila, mengucap ucapan yang tidak benar, dan juga menghilangnya kesadaran akibat meminum atau memakan makanan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, kira-kira apakah hanya dengan tidak berbuat saja itu cukup? Jika tidak cukup, kira-kira dalam agama Buddha apalagi ya yang harus kita lakukan untuk melengkapi perbuatan kita agar perbuatan kita ini tidak hanya menghindari perbuatan jahat? Lalu apa yang harus kita tambah? Ada yang ingin menjawab? Baik, betul ya. Jadi selain kita menghindari perbuatan jahat, kita hendaknya juga melakukan perbuatan baik. Karena tidak cukup hanya dengan menghindari perbuatan jahat. Nah, dalam agama Buddha, bagaimana ya caranya untuk melengkapi latihan sila dengan melakukan Pancasila Buddhis? Apalagi yang harus dilakukan? Nah, dalam agama Buddha, selain 5 aturan moralitas atau yang disebut dengan Pancasila Buddhis, yang harus kita laksanakan adalah dengan menjalankan 5 butir sifat-sifat mulia atau sila mulia yang disebut dengan Pancadhamma atau 5 ajaran kebenaran yang merupakan pasangan dari Pancasila Buddhis. Pancadhamma sendiri seringkali disebut juga sebagai
Kalyana Dhamma. Kalyana artinya sifat-sifat yang baik atau sahabat baik. Dhamma artinya kebenaran. Jika didefinisikan, Kalyana Dhamma hampir sama dengan definisi Pancadhamma yang ujung-ujungnya merujuk pada 5 aturan atau 5 aturan moral atau 5 sifat-sifat yang baik, yang mulia. 5 aturan moralitas Pancadhamma ini harus kita lakukan agar latihan kita dalam menjaga etika dan moralitas di keseharian tidak hanya berhenti pada aspek Pancasila atau menghindari perbuatan jahat, namun dapat berkembang menjadi Pancadhamma dengan aspek melakukan tindakan-tindakan yang baik dalam keseharian kita. Nah, kemudian pertanyaannya, apa sih Miss emangnya bedanya Pancasila dan Pancadhamma? Nah, tadi Miss sudah menjelaskan kalau Pancasila itu mengharuskan atau mendorong kita untuk menghindari perbuatan jahat. Tetapi kalau Pancadhamma mendorong kita untuk tidak hanya menghindari perbuatan jahat, tapi juga menggantinya dengan melakukan hal-hal yang baik. Nah, Miss juga telah mengatakan kalau Pancasila itu merupakan aspek sila yang pasif, sedangkan kalau Pancadhamma merupakan aspek sila yang sebaliknya dari Pancasila, yaitu aktif. Nah, mengapa demikian? Karena tadi ya, kalau di Pancasila kita hanya diajarkan untuk menghindari perbuatan yang salah atau perbuatan yang tidak benar, tetapi di Pancadhamma kita diajarkan untuk sebaliknya melakukan perbuatan. Ibaratnya nih, kalau Pancasila itu hanya don't, tapi kalau Pancadhamma kita do it, melakukannya. Dan Pancasila mengajarkan kita untuk menghindari, jadi hanya menghindar. Kalau Pancadhamma melakukan, makanya disebut sila yang aktif. Sampai sini kita lanjut yuk. Nah, oke. Kemudian kira-kira apa aja ya butir-butir atau sila-sila dalam Pancadhamma? Yang pertama ada metta, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan cinta kasih, kemudian karuna atau kasih sayang. Jadi sila pertama adalah metta karuna yang artinya cinta kasih, kasih sayang. Nah, seseorang yang mengembangkan metta dan karuna dengan baik dalam kehidupannya akan juga melaksanakan dengan baik sila pertama dalam Pancasila Buddhis. Mengapa demikian? Karena dalam Pancasila Buddhis kita diajarkan untuk apa? Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami, atau aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, pembunuhan makhluk hidup itu tidak hanya berhenti pada kita membunuh makhluk, tetapi juga dianjurkan untuk tidak menyakiti makhluk. Nah, untuk tidak menyakiti makhluk hingga tidak membunuh makhluk hidup, kita harus menggantinya dengan melaksanakan metta karuna atau cinta kasih dan kasih sayang, dengan menyebarkan cinta kasih kepada makhluk hidup. Contohnya seperti apa? Contoh kecil yang dapat kita lakukan sebagai pelajar, misalnya kita melihat teman yang kelupaan membawa bekal, kita dapat berbagi bekal kita kepada teman kita di lingkungan sekolah. Hal tersebut merupakan contoh dari metta karuna di lingkungan sekolah. Kemudian contoh lainnya, misalnya teman kita sedang kesusahan atau terkena musibah, kita dapat menolongnya, membantunya, mensupportnya, itu juga termasuk metta karuna. Kemudian contoh lainnya yang dapat kita lakukan, misal teman kita sakit, kita dapat menjenguknya dan membawakannya seperti buah-buahan dan makanan sehat lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, Miss, apa ya sebenarnya? Kan ada dua suku kata tuh, metta sama karuna. Apa ya yang menjadi perbedaannya?
Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya saja meta ini ditujukan untuk semua makhluk, artinya sifatnya universal. Sedangkan karuna ditujukan untuk seseorang yang sedang mengalami penderitaan. Tetapi dalam pelaksanaannya, baik meta atau karuna seringkali berdampingan. Jadi kita sama-sama menyebarkan cinta kasih sayang kepada teman-teman kita dan sesama kita, tidak juga kepada teman-teman dan sesama, tetapi juga dapat dikembangkan kepada semua makhluk seperti kucing atau hewan-hewan lainnya. Misal kita bertemu anjing di jalan yang sedang kelaparan, kita dapat menolongnya dengan memberikannya makan. Itu juga termasuk praktik dari meta dan karuna. Kemudian yang kedua ada sama ajiwa. Sama ajiwa merupakan penghidupan benar atau mata pencaharian benar. Nah, ada beberapa mata pencaharian yang benar yang dianjurkan dalam agama Buddha, seperti tidak mengakibatkan pembunuhan, karena dengan membunuh tentu kita akan melanggar sila pertama Pancasila Buddhis ya. Kemudian tidak dari hasil pencurian, merampok ataupun mencopet, karena itu merupakan tindakan yang melanggar sila kedua Pancasila Buddhis dengan mengambil barang yang tidak diberikan. Kemudian yang ketiga, tidak dengan hasil menipu, itu juga merupakan hasil dari pelanggaran sila keempat, mengucapkan ucapan yang tidak benar. Kemudian yang keempat, tidak berdasarkan ilmu yang salah seperti perdukunan. Kemudian ketika kita dapat melaksanakan penghidupan benar, maka kita juga akan dapat melaksanakan Pancasila Buddhis dengan baik. Mengapa? Karena tadi ya, ada 4 pekerjaan yang benar dari ajaran agama Buddha yang apabila tidak dilaksanakan tentu saja akan melanggar sila kedua Pancasila Buddhis. Nah, selain itu, ada juga 5 perdagangan atau usaha dagang yang harus dihindari menurut ajaran Buddha, seperti berdagang senjata tajam, karena tentu saja akan mendorong atau mengkondisikan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti menyakiti makhluk lain ya. Kemudian ada berdagang makhluk hidup, berdagang daging, berdagang zat-zat yang memabukkan, dan berdagang racun. Di poin keempat ini tentu saja akan mendorong seseorang melanggar sila kelima. Nah, sebagai seseorang yang mengedepankan ajaran Buddha, tentu saja kita harus menghindarkan orang lain untuk melakukan tindakan yang melanggar Pancasila Buddhis. Oleh karena itu, kelima perdagangan ini haruslah dihindari. Kemudian sebagai pelajar, apa ya kira-kira yang merupakan contoh pelanggaran dari sila kedua ini? Misalnya, melakukan tindakan menyontek. Menyontek juga merupakan salah satu tindakan yang merampas jawaban orang lain atau mencuri jawaban orang lain yang bukan jawaban kita. Nah, itu juga harus dihindari. Kita dapat menggantinya dengan belajar sungguh-sungguh. Kemudian contoh lainnya adalah meminjam barang. Apabila kita hendak meminjam barang, tentu saja kita harus meminta izin dulu. Walaupun itu hanya sekecil barang seperti pulpen, kita mengambil barang teman kita itu tanpa izin, itu juga termasuk pencurian. Makanya alangkah baiknya kita harus meminta izin terlebih dahulu. Kemudian ketika kita merusak barang dari teman kita, kita harus dengan kesadaran penuh menggantinya. Hal tersebut juga termasuk penghidupan benar sebagai seorang pelajar. Kemudian sila yang ketiga dalam Pancadhamma adalah santuti. Nah, santuti yang merupakan penahanan diri terhadap nafsu indera. Nah, santuti ini merupakan pasangan dari Pancasila Buddhis sila ketiga. Ketika kita melaksanakan santuti, otomatis maka kita dapat melaksanakan Pancasila sila ketiga dengan baik. Hal ini karena tindakan asusila berasal dari nafsu indera, sehingga kita dapat menekan nafsu itu dengan menghindarkan diri dari perbuatan asusila dan menahan diri dari nafsu indera. Kemudian ada yang keempat, yaitu
sacca atau ucapan benar. Sacca juga dapat didefinisikan sebagai kebenaran yang berarti benar dalam perbuatan, ucapan, dan pikiran. Jika kita melaksanakan sacca dengan baik, kita tentu saja akan melaksanakan Pancasila Budi sila keempat dengan baik juga. Nah, sebenarnya nih ada loh apa saja yang merupakan dari bagian sacca. Misal, ucapan yang tidak baik dalam ajaran Buddha kan kemarin kita bahas contohnya berbohong. Nah, maka dengan saja kita harus jujur. Selain itu juga ada beberapa kriteria ucapan yang baik dalam ajaran Buddha. Yang pertama, ucapan itu haruslah bermanfaat, beralasan, tidak menyakiti orang lain. Artinya seperti gosip itu tidak boleh dilakukan ya. Kemudian ucapan tersebut benar adanya, artinya jujur. Dan yang kelima, poin tambahan ucapan yang benar dalam ajaran agama Buddha adalah ucapan itu tepat pada waktunya. Maksudnya gimana? Ada loh ternyata ucapan yang tidak tepat pada waktunya. Contohnya ketika situasi sedang serius, kita malah bercanda. Nah, candaan kita ini merupakan salah satu ucapan yang tidak tepat pada waktunya. Kriteria ucapan yang baik dalam agama Buddha yang kelima adalah tepat pada waktunya. Ketika misalnya situasi serius, kita juga berucap dengan situasi yang sama. Ucapan kita itu juga serius, tidak bercanda, seperti itu. Kemudian sila yang terakhir adalah Sati Sampajana. Nah, Sati Sampajana adalah kesadaran atau konsentrasi benar. Sedangkan Sampajana sendiri dapat didefinisikan sebagai menyadari atau memahami. Seseorang yang memiliki kesadaran yang benar, maka ia tidak akan lengah dalam melakukan aktivitas apapun, termasuk ketika makan, minum, dan lain sebagainya. Dengan begitu, ia tidak akan pernah mencoba untuk makan atau minum yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, menariknya, apabila kita makan terlalu kenyang, terlalu rakus, hingga menyebabkan kita terlalu kenyang, itu juga termasuk melemahkan kesadaran. Maka sebaiknya kita tidak melakukan hal tersebut. Contoh lainnya adalah tentang game. Pasti di sini semua pernah bermain game ya. Kecanduan game atau bermain game berlebihan juga termasuk pelanggaran dari Sati Sampajana, yaitu melemahkan kesadaran. Karena kan Sati Sampajana merupakan perhatian dan kesadaran benar. Jika kita berlebihan dalam suatu hal juga termasuk pelanggaran Sati Sampajana. Nah, bagaimana sih kita melaksanakan Sati Sampajana sebagai seorang pelajar? Kita bisa melaksanakannya dengan senantiasa sadar dan perhatian terhadap segala apapun yang kita lakukan, termasuk kita menyadari konsekuensinya, dampaknya, apakah perbuatan ini benar atau buruk, kita harus menyadari. Dengan demikian, kita bisa lebih berhati-hati dalam melaksanakan atau dalam melakukan suatu hal. Nah, itu merupakan contoh praktik Sati Sampajana sebagai seorang pelajar. Nah, kira-kira kita ada nggak ya contoh atau role model yang dapat kita jadikan contoh untuk meneladani melaksanakan Pancadhamma ini? Tentu saja ada ya. Guru agung kita sendiri dalam riwayatnya mengajarkan kita banyak perbuatan baik yang dapat kita teladani, termasuk perbuatan baik dalam melaksanakan Pancadhamma ini. Nah, apa itu moral sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya? Nah, moral merupakan suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku kita, tata cara, kebiasaan, dan adat. Kemudian sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan untuk menentukan benar atau salah, baik atau buruk, dan tingkah laku seseorang. Serta
berfungsi untuk mengukur perbuatan seseorang dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk seperti itu. Kemudian, siapakah petapa Gotama atau riwayat hidup Sang Buddha sendiri itu mengajarkan tentang apa? Nah, petapa Gotama merupakan seorang bodhisatwa yang merupakan seorang pangeran yang bernama Pangeran Siddhartha yang memutuskan untuk meninggalkan kehidupan istananya dan memilih jalan hidup kesucian atau jalan hidup seorang petapa agar dapat menemukan obat bagi semua makhluk hidup sehingga dapat terlepas dari penderitaan. Penderitaan yang dimaksud adalah lahir, tua, sakit, dan meninggal dunia. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjadi seorang petapa agar menemukan jalan keluar melenyapkan sakit, tua, mati, lahir. Nah, Pangeran Siddhartha kemudian bertapa dan mencapai penerangan sempurna sehingga menjadi seorang Buddha. Nah, dalam riwayatnya kita dapat meneladani sifat-sifat luhurnya. Adapun nilai-nilai moralitas yang dapat kita teladani dari petapa Gotama adalah patuh kepada orang tua, ramah kepada teman, sopan kepada siapa saja, sering mengunjungi para guru, dan memiliki bakti yang tinggi kepada orang tua. Kemudian, Pangeran Siddhartha sendiri sebelum menjadi seorang Buddha pun, dia merupakan sosok yang religius, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahunya tinggi, cinta pada kerajaannya, termasuk juga pada pelayan-pelayannya dan semua anggota istana. Kemudian menghargai prestasi, bersahabat, memiliki rasa cinta kasih yang tinggi, kemudian senang belajar, peduli pada lingkungan dan sosial, dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Itu merupakan contoh-contoh perilaku yang dapat kita contoh dan teladani dari Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha sendiri. Nah, contoh lainnya yang dapat kita teladani atau bukti nyata dari perilaku tersebut adalah ketika seorang Dewadatta memanah angsa yang menyebabkan angsa tersebut terluka. Kemudian apa yang dilakukan Sang Buddha? Tentu saja Sang Buddha atau yang pada saat itu masih menjadi seorang bodhisatta menolongnya dan merawatnya si angsa yang telah dilukai oleh Pangeran Dewadatta yang merupakan sepupu dari Siddhartha Gautama. Nah, selain itu juga cinta kasih Buddha diwujudkan juga kepada makhluk-makhluk lainnya. Ibu ada contoh video yang menunjukkan contoh praktik dari cinta kasih dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh Pangeran Siddhartha yang pada saat itu bertapa untuk mencapai penerangan sempurna. Nah, tolong disaksikan ya. Nah, berikut ini merupakan contoh video dari praktik cinta kasih dan kasih sayang yang telah dilaksanakan oleh Pangeran Siddhartha. Di video ini digambarkan Pangeran Siddhartha yang sedang melakukan pertapaan keras. Sebenarnya pertapaan ini merupakan contoh praktik yang salah dari pertapaan. Tetapi pada saat itu Pangeran Siddhartha belum menemukan bagaimana caranya agar mencapai jalan utama berunsur 8 atau pandangan cerah, sehingga dia mencoba berbagai cara untuk mewujudkannya. Ini merupakan contoh cara yang salah yang pernah dia perbuat atau lakukan. Di video ini digambarkan seekor burung yang hinggap di kepalanya dan menaruh sarang, tetapi Pangeran Siddhartha tidak serta-merta marah. Tetapi dengan cinta kasih dan kasih sayangnya, dia membiarkan burung tersebut hinggap hingga bertelur
dan menetas menunggunya dengan sabar anak-anaknya hingga dapat terbang dan lepas dari kepalanya sendiri. Nah, menarik bukan video tersebut? Video tersebut menunjukkan bukti bahwa Pangeran Siddhartha dalam masa pertapaan kerasnya pun membantu makhluk lain untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Dia dengan sabar dan juga dengan melas asih dan cinta kasihnya tidak marah dan tidak serta-merta mengusir sang burung, tetapi membiarkannya hingga burung-burung kecil itu dapat terbang dengan sendirinya. Itu merupakan contoh praktik dari metta karuna pada sila pertama Pancadama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh inspiratif dan nilai-nilai moralitasnya yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari untuk mempraktikkan Pancadama. Yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu, apa itu tokoh inspiratif? Nah, tokoh inspiratif adalah seseorang yang memiliki nama yang besar dan memberi pengaruh besar pula dalam bidang tertentu. Contohnya, pemikirannya, tulisannya, atau aktivitasnya, di mana aktivitasnya ini dapat mengubah kondisi dunia. Adapun tokoh inspiratif dalam agama Buddha dalam mempraktikkan Pancadama sendiri, yang pertama ada Mahatma Gandhi. Nah, siapakah itu Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi merupakan tokoh kebangsaan India, yaitu pemimpin negaranya dan seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat seperti gigih, jujur, semangat, kemudian senantiasa membela kepentingan rakyat dalam tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian dia juga senantiasa mengedepankan cinta kasih tanpa kekejaman atau awihimsa untuk mencapai tujuan yang luhur. Kemudian yang kedua ada Yongye Mingyur, atau seorang yang lahir pada tahun 1975 di daerah perbatasan Himalaya antara daerah Tibet dan juga Nepal. Dia merupakan seorang guru meditasi yang cukup terkenal dengan sifat-sifat luhurnya seperti sifat jujur, kemudian semangat, disiplin, dan gigih. Yang ketiga ada Ajahan Brahm.
yang merupakan seseorang yang lahir di London, Inggris pada tanggal 7 Agustus 1951. Dia terlahir dengan nama Peter Betts. Nah, dia merupakan seorang biku pertama yang berasal dari wilayah barat atau western yang mengikuti ajaran agama Buddha aliran Theravada. Dia ditasbihkan menjadi seorang biku pada usia 23 tahun di Bangkok oleh kepala wihara Wat Saket. Dia merupakan seseorang yang teguh dalam menjaga etika dan moralitas. Dia juga seorang yang gigih, semangat, penuh cinta kasih dan peduli terhadap sesama. Dia dianugerahi medali John Curtin atas visi kepemimpinan dan pelayanannya kepada masyarakat Australia oleh Curtin University. Nah, Ajahan Brahm ini sebagai seorang aktivis juga dia menulis buku. Ada banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh Ajahan Brahm. Kita bisa loh membaca buku-buku dari Ajahan Brahm karena bukunya juga menarik ya untuk dibaca. Kemudian yang terakhir ada Kwe Tek Hoi. Nah, dia merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Mengapa demikian? Nah, pada kisahnya atau pada sejarahnya, dahulu agama Buddha ini pada saat peralihan antara zaman Majapahit atau zaman Mataram pernah terjadi masa-masa di mana agama Buddha ini seperti hilang tapi masih ada gitu. Karena pada zaman itu hingga zaman kemerdekaan pun itu masih menjadi perjuangan bagi agama Buddha. Nah, ada istilahnya bahwa dikatakan agama Buddha ini sirno hilang kertaning bumi, seperti hilang ditelan bumi. Karena pada saat peralihan zaman Hindu Buddha menuju zaman kerajaan Islam, agama Buddha ini seperti hilang eksistensinya di Indonesia. Nah, pada zaman itu hingga zaman menuju kemerdekaan, banyak sekali aktivis-aktivis yang memperjuangkan kebangkitan agama Buddha, termasuk tokoh ini yaitu Kwe Tek Hoi, di mana dia sangat berperan dalam kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Dia memiliki jasa dalam kesusastraan, agama, kebudayaan, serta politik-politik. Dia juga merupakan seseorang yang peduli pada agama Buddha, semangat yang tinggi, dan juga seseorang yang tekun. Nah, itu tadi materi kita tentang Pancadhamma. Oke, Pancadhamma adalah 5 aturan atau sifat-sifat yang mulia yang hendaknya dilakukan sebagai pelengkap latihan dari pelaksanaan Pancasila Buddhis. Karena ternyata menghindari perbuatan jahat saja tidak cukup, atau terhindar dari perbuatan jahat saja tidaklah cukup. Kita harus menambahnya dengan melakukan perbuatan baik, yaitu contohnya dengan melaksanakan Pancadhamma sebagai pasangan dari Pancasila Buddhis. Adapun terdapat 5 sila dalam Pancadhamma. Yang pertama ada metta karuna atau cinta kasih dan kasih sayang. Contohnya kita melaksanakan cinta kasih dan kasih sayang di lingkungan sekolah, berbagi bekal, membantu teman, menjenguk teman, itu merupakan contoh dari cinta kasih dan kasih sayang. Kemudian yang kedua sama ajiwa atau penghidupan benar. Contohnya kita belajar sungguh-sungguh, menabung, kemudian meminjam barang dengan meminta izin dan lain sebagainya, juga termasuk contoh dari sama ajiwa atau penghidupan yang benar. Yang ketiga ada santuti atau mengendalikan nafsu keinginan atau indria. Yang keempat saca atau ucapan benar. Yang kelima adalah sati sampajana atau perhatian dan kesadaran yang benar. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang Pancadhamma. Nah, selanjutnya apabila ada pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan ya.
Nah, baik, ternyata ada pertanyaan dari temanmu. Dia mengatakan, bagaimana ya Miss apabila kita melakukan kesalahan yang besar dengan melanggar Pancasila Buddhis maupun Pancadama dalam keseharian kita, dan apa yang harus kita lakukan? Nah, ini menarik ya. Ternyata dalam kisah Sang Buddha sendiri terdapat satu kisah tentang Angulimala yang bernama asli Ahimsaka. Nah, pada saat itu dia merupakan seorang murid yang pintar tetapi terjerumus pada pandangan yang sesat. Karena hal tersebut dia menyakiti makhluk lain. Namun demikian, Sang Buddha menolongnya, memberikannya pandangan yang benar agar dapat bertobat. Nah, meskipun telah bertobat, tidak serta-merta karma buruknya akibat menyakiti banyak makhluk tidak berbuah. Angulimala tetap menerima buah karma buruknya. Pada saat itu, ia yang telah menjadi seorang bhikkhu sangha melakukan pindapata di sebuah desa. Tetapi naasnya dia dilempari batu dan juga dilempari tanah-tanahan karena warga desa sangat membencinya akibat perbuatan buruknya pada warga desa yang telah ia sakiti. Nah, namun demikian karena Angulimala telah bertekad untuk memperbaiki kesalahannya, dia tidak marah, tetapi dengan cinta kasih dan kasih sayangnya, Angulimala tidak membalasnya, melainkan bersabar dan terus bertekad untuk bertobat. Karena hal itulah Angulimala berhasil mencapai tingkat kesucian tertinggi yang disebut juga dengan arahat. Nah, itu tadi ya menjawab pertanyaan dari teman kalian terkait salah satu cara bagaimana kalau kita melakukan kesalahan. Ya, tentu saja kita memperbaiki kesalahan kita dan tetap teguh untuk memperbaiki kesalahan kita itu ya. Oke, setelah kita mempelajari materi Pancadama yang juga disebut sebagai Kalyana Dhamma yang memiliki 5 sila seperti metta karuna, sama ajiwa, kemudian ada saca, kemudian juga ada santuti, yang ketiga ya, santuti, kemudian ada sati sampajana. Kita juga dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti metta karuna, kita dapat praktikan kepada teman kita dengan menjenguknya ketika sakit, kemudian berbagi bekal ketika teman kita tidak membawa bekal. Kepada guru-guru kita juga kita harus menunjukkan metta karuna dengan menunjukkan kepedulian kepada guru kita. Sebagai guru juga ibu atau miss akan menunjukkan kepedulian terhadap kalian. Kemudian sama ajiwa dapat kita tunjukkan dengan cara belajar sungguh-sungguh, menabung, meminjam barang teman dengan meminjamnya dengan atas izin teman kita, mengganti barang tersebut apabila kita merusak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, santuti, menjaga nafsu indera atau keinginan. Kita tidak boleh serakah. Kita harus mengenal kata cukup atau puas. Dengan hal tersebut, kita berlatih untuk menahan nafsu keinginan yang terlalu menggebu-gebu. Kemudian saca atau ucapan benar. Ada 4 kriteria ditambah 1 kriteria tambahan ucapan benar dalam ajaran Buddha, seperti ucapan bermanfaat, beralasan, tidak menyakiti makhluk lain, benar adanya, dan tepat pada waktunya. Kemudian sati sampajana dapat kita praktikkan dengan senantiasa sadar dan juga waspada agar kita senantiasa berhati-hati dalam melakukan tindakan apapun itu juga, seperti itu. Oke, selanjutnya ada 5 latihan soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan mengerjakan latihan soal ini dengan baik, benar, dan tepat. Apabila terdapat soal yang belum dipahami, kalian dapat menanyakannya kepada Miss ya. Selamat mengerjakan soal. Baik, setelah kita melaksanakan rangkaian pembelajaran kita pada hari ini, let's once again we show our respect to the Buddha, Dhamma, and Sangha.
Please put your hand in the Namaskara or Anjali positions and let's pray together. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bhagawa. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Sang siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Thank you for your attention and see you in the next lesson. Namo Buddhaya all.